Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla yakhafunal akhirah. Sekali-sekali tidak, sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat. Jadi akumulasi dari mereka bagaikan keledai yang terkejut, keledai liar yang terkejut melihat singa, lalu kemudian lari dari singa, dan bahkan setiap dari mereka ingin turunnya mushaf-mushaf Al-Quran di atas kepala mereka. Jadi ini menegaskan bahwa Allah memberi kesimpulan akhir bahwa mereka itu tidak takut pada akhirat. Poinnya di sini adalah bahwa jangan kita aneh dan merasa bahwa orang-orang yang sekarang yang tidak takut kepada akhirat, yang tidak percaya kepada akhirat, itu adalah sesuatu yang baru. Pada saat Muhammad tidak dipercaya sebagai nabi, itu sudah terjadi. Itu bukan hal yang baru, itu hanya kejadian yang berulang-ulang. Pelecehan-pelecehan kepada kehidupan akhirat, pelecehan-pelecehan kepada surga dan neraka, pelecehan-pelecehan kepada setiap kata-kata di dalam Al-Quran. Makanya ditegaskan bahwa Al-Quran adalah pemberi peringatan sekaligus kabar gembira. Kabar gembira adalah bagi mereka yang percaya, dan peringatan adalah bagi mereka yang tidak percaya. Dan setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada pokoknya macam-macam lah, yang tidak sama halnya dengan halnya sidik jari manusia yang tidak sama. Begitu pula kehidupan manusia yang berbeda-beda. Makanya ketika keadilan-keadilan yang sangat tidak bisa diambil keputusan keadilannya itu, Allah menjanjikan nanti keadilan itu akan menemui pada saatnya nanti kelak pada masyarakat. Keadilan akan menemuimu kelak nanti di padang mahsyar, sehingga segala orang, segala manusia terpuaskan keadilannya. Dan jangan salah, keadilan juga dibutuhkan oleh penjahat, keadilan juga dibutuhkan oleh seorang pecundang kehidupan, keadilan juga dibutuhkan oleh mafia, karena kesadaran mereka juga mereka merasa benar. Begitu. Jadi ketika Allah mengatakan mereka seperti keledai liar yang terkejut, lari dari singa, adalah titik beratnya adalah pada orang-orang yang terlampau berlebihan dalam kebencian, terlampau berlebihan dalam kepanatikan, terlampau berlebihan dalam kejumutan. Begitu. Jadi ada kelasnya, ada tingkatannya. Tidak mungkin seluruh manusia itu soleh seluruhnya, tidak mungkin. Tidak mungkin juga seluruh manusia itu maksiat semuanya, tidak mungkin. Seperti diuraikan di penjelasan sebelumnya. Setiap 100 orang tidak mungkin itu seluruhnya baik, dan juga tidak mungkin seluruhnya jahat. Nah, Muhammad pada saat itu memberikan peringatan kepada 99 orang yang berbuat jahat, agar mereka tidak melampaui batas, agar mereka tidak melampaui kebodohan mereka, kejahilan mereka. Maka selalu dikatakan bahwa alhamdulillah diturunkannya Muhammad itu untuk menarik orang dari kebodohan, untuk menarik orang dari
kegelapan. Jangan sampai kita umatnya ini malah tenggelam di dalam kebodohan, tenggelam di dalam kegelapan. Makanya murid yang paling murid mengatakan haram itu adalah kebodohan, bodoh itu haram. Agar ketika misi Rasulullah untuk mengangkat manusia dari kegelapan, dari kebodohan, lalu bagaimana mungkin umatnya sendiri merasakan kegelapan dan kebodohan itu? Kan itu yang dijadikan bahan cemuan kaum pembesar kafir Quraisy. Lihatlah itu, pengikut-pengikut Muhammad, seolah-olah mereka memakai mahkota Khosrow, mahkota Raja Persia yang begitu gemerlap. Karena mereka tidak suka melihat orang-orang miskin, orang-orang tertindas itu gembira dalam kecerdasan Islam, gembira dalam intelektual Islam. Jangan sampai. Tidak akan selamat siapapun, negara manapun, ya, jika rakyatnya bodoh, rakyatnya tertinggal, rakyatnya miskin, apalagi tidak akan selamat. Akan selalu jadi mainan kehidupan. Dan itu lah tujuan utama Rasulullah. Bukannya sholat, bukannya puasa, bukannya naik haji, bukan. Tujuan utama Rasulullah adalah mengangkat manusia dari kebodohan. Maaf-maaf saja. Ketika itu semua sudah tercapai, baru kita bicara tentang sholat, baru kita bicara tentang ruku, baru kita bicara tentang sedekah, baru kita bicara tentang naik haji. Jangan rakyat kita yang miskin, rakyat kita yang bodoh disumpeli dengan hal-hal yang belum merdeka dalam jiwanya, belum merdeka dalam batinnya, belum merdeka dalam otaknya. Sehingga apa tuh kalau di zaman dulu, semaksiat apapun, tapi ketika Islamnya disenggol langsung pergi jihad. Itu model-model Islam semacam itu, model-model zaman Rekib itu. Apa-apa haus darah, apa-apa naik darah ketika Islam disenggol. Tidak. Islam itu harus bicara tentang teknologi. Islam itu harus bicara tentang keilmuan. Islam itu harus bicara tentang kefasihan. Bukan bicara tentang angkat senjata berperang, bukan bicara tentang angkat senjata ketika apa mungkin pendirian gereja itu, aduh, itu zaman benar-benar di bawah Orde Lama itu, Islam-Islam semacam itu. Dunia sudah berkembang. Artificial Intelligence, AI, otak manusia sudah ada ribuan eksperimen. Bahkan mungkin nanti tentara-tentara itu bentuknya bukan manusia lagi, tapi robot yang sudah diprogram. Anjing-anjing pelacak, robot yang sudah diprogram. Kalau itu tidak dibentengi dengan indahnya agama Islam, perdamaian, hati-hati. Kita nanti yang benar ini akan dianggap orang yang jahil, orang yang gelap. Begitu. Jadi ketika ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar, ada orang intelektual, ini nih pembesar-pembesar agama yang pintar, itu jangan seolah-olah tingkat makamnya lebih tinggi dari mereka. Boleh Anda hafal Al-Quran, boleh Anda hafal fikih, boleh Anda hafal segala macam. Tapi apakah Anda tahu rumus-rumus kimia terbaru? Rumus-rumus matematika terbaru? Begitu. Jangan kepastian Anda dalam kejuhutan kepada Allah, menganggap Anda merasa lebih pintar dari ilmuwan-ilmuwan itu. Bahkan jika tidak ada Salman Al-Farisi pada saat Madinah dikepung, mustahil Islam juga bisa hancur. Apa dengan kecerdasan membangun parit di sekitar Madinah? Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Kembali kepada sekali-sekali tidak. Sudah kau tutup bukulah Muhammad untuk pengharapan mereka akan takut kepada akhirat. Mereka tidak takut sama sekali kepada akhirat, Muhammad.
inti dari surat Al-Mudaththir ayat ke-53. Alhamdulillahirabbil alamin.